Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengki Fatima dari jurusan Bimbingan dan Konseling semester 2. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari webinar yang berjudul Kurikulum Merdeka, Pembelajaran Bermakna dan Menyenangkan, Pembelajaran berbasis Proyek Pancasila, Konseptual, dan Kearifan Lokal. Nah, webinar ini juga telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei tahun 2022. Ada dua narasumber. Yang pertama itu ada Bapak Dr. Andes Zulfikri Anas, MED. Beliau sebagai Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Beliau mengatakan bahwa kurikulum merdeka merupakan sebagai upaya pemulihan pembelajaran di Indonesia setelah pandemi beberapa tahun yang lalu. Kurikulum merdeka juga merupakan kurikulum dengan pembelajaran interkurikuler agar peserta didik lebih secara optimal, lebih memahami kompetensinya. Guru juga memilih perangkat belajar sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Esensi kurikulum mereka ini dirancang untuk melakukan transformasi budaya belajar sehingga peserta didik dapat mengenal potensi dirinya. Dalam kurikulum mereka ini ada satu hal yang sangat penting, bahwa peserta didik di segala bentuk belenggu kehidupan dalam mempelajari pembelajarannya. Adapun Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pembelajaran ini sudah sejak awal pada tahun 1936 sampai 1937 dengan konsep Merdeka Belajar, bahwa anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, terletak di luar kecakapan sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah bahwa hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Nah, di mana sih ruang kerja guru sebenarnya? Bahwa ruang kerja guru sebenarnya itu ada di dalam rasa, hati, dan pikirannya. Kurikulum mereka juga memiliki 3 keunggulan. Yang pertama itu adalah lebih mendalam dan lebih sederhana. Maksudnya yaitu berpusat pada materi dan pengembangan peserta didik. Yang kedua itu adalah lebih mereka. Lebih mereka ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu ada peserta didik. Tidak ada peminatan di SMA, tetapi peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya dan aspirasinya. Yang kedua itu ada guru. Guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga itu ada sekolah. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran. Nah, yang ketiga ini adalah lebih relevan dan interaktif. Maksudnya, pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu terbaru. Nah, yang kedua itu ada Bapak narasumber yang bernama Bapak Mufangil, MPD. Beliau sebagai kepala sekolah di SMP Al Muslim Bekasi. Beliau mengatakan bahwa kurikulum mereka memberikan keluasan kepada peserta didik ke semua, baik sebagai guru, kepala sekolah, dan orang tua. Kurikulum mereka ini bersifat personalized learning, yaitu pembelajaran mampu memfasilitasi kesulitan setiap individu dalam belajar untuk memiliki kesesuaian pribadi dan gaya belajar pada proyek masing-masing. Bisa diterapkan juga pada pembelajaran di kelas maupun pada saat melakukan kegiatan di luar kelas, misalnya mengikuti kegiatan festival. Nah, itu juga bisa dilakukan di luaran pembelajaran. Nah, pembelajaran ini pada anak-anak tentu pasti bakal dilaksanakan pada setelah ujian. Itu rata-rata dilakukannya setelah ujian karena disesuaikan dengan untuk memudahkan pembelajarannya agar tidak mengganggu dalam pembelajaran. Nah, kurikulum mereka ini bisa mengoptimalkan digitalisasi yang dimiliki oleh sekolah untuk bisa mengakses sumber belajar lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.